سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, kenikmatan iman dan Islam dan juga kenikmatan kesehatan. Mari kita gunakan kenikmatan tersebut sebaik-baiknya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di majlis yang mulia ini tidak lupa kita juga mendoakan saudara-saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita, semoga yang sakit Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan, yang sedang ditimpa musibah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, yang sedang Allah uji, yang sedang bermasalah semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam An-Nawawi malam hari ini menyampaikan kepada kita di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Malam ini bercerita beliau tentang babu amri ulatil umuri birrifqi bi'ayahu wa nasihatahum wa syafaqah alaihim. Beliau membuat judul dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini yang berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Dan kajian kita beberapa tahun ini baru sampai sini, padahal masih ada 2 jilid kitab lagi Riyadhus Shalihin. Ternyata tidak cukup waktu bagi kita sebulan sekali 2-3 hadis dibacakan, padahal itu baru hadis yang dikumpulkan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi, belum hadis yang lain. Tetapi perlu, dan ini penting dalam kehidupan kita, beliau menyampaikan bab ini bercerita tentang perintah Islam memerintahkan kepada siapa saja yang diberi kekuasaan, diberi amanah untuk mengurus urusan kaum muslimin. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang diberi amanah untuk mengurus urusan kaum muslimin ini? Di dalam judulnya saja beliau mengatakan perintah bagi pemimpin yang diangkat untuk mengurus kebutuhan kaum muslimin itu, supaya yang diberi amanah itu berlaku lemah lembut, tidak boleh yaitu kasar terhadap rakyat, tidak boleh kasar. Kemudian wa nasihatahum wa syafaqah alaihim. Di samping pemimpin itu yang diangkat oleh rakyat, oleh kaum muslimin untuk mengurus kebutuhan kaum muslimin, dia harus berlaku baik, lemah lembut. Dia pun juga harus bisa memberikan nasihat kepada yang dipimpin, nasihat yang baik. Wa nahyu al-basyihim wa tashdid alaihim. Perintahnya orang yang diberi amanah itu diperintahkan untuk lemah lembut terhadap rakyat yang dipimpinnya dan memberikan nasihat serta petunjuk supaya yang dipimpin itu dia berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilarang para pemimpin itu dia menipu rakyatnya. Ini kata beliau, wa nahyihim an wasyihim wa tashdid alaihim. Tidak boleh ketika rakyat itu sudah memberikan amanah kepadanya untuk mengurus seluruh kebutuhan
rakyatnya supaya rakyat ini hidup dengan aman, supaya rakyat ini hidup dengan tenteram, supaya rakyat ini berkecukupan, supaya rakyat ini tidak ketakutan. Maka tidak boleh yang diberi amanah itu dia menipu rakyatnya. Di awal-awal dia ingin memperjuangkan, ingin memimpin mereka, ingin menyelesaikan urusan mereka. Tapi setelah mereka jadi benar-benar jadi pemimpin masyarakat, mereka menipu. Mereka tidak melaksanakan amanah yang rakyat dikulkan kepadanya. Tidak boleh, dilarang. Bahkan tidak boleh pula seorang pemimpin itu dia berlaku kasar kepada rakyat yang dipimpinnya. Wa idmani masalihihim, tidak boleh pula orang yang diberi amanah untuk mengurus kebutuhan rakyatnya itu dia mengabaikan kesejahteraan yang dipimpin, mengabaikan. Berarti apa yang harus dipikirkan oleh pemimpin itu? Yang harus dipikirkan oleh pemimpin itu dia berpikir bagaimana rakyat ini dia mendapatkan kemaslahatan, dia mendapatkan kebaikan, dia mendapatkan kesejahteraan. Itulah yang ada di dalam pikiran pemimpin, kata Al-Imam An-Nawawi. Tidak boleh pula wal ghaflah anhum an hawaijihim. Pemimpin juga tidak boleh lalai memenuhi kebutuhan rakyat yang dipimpinnya. Itu adalah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Beliau menyampaikan hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin itu dia harus lemah lembut, tidak boleh kasar. Pemimpin itu harus berusaha untuk mengarahkan rakyat yang dipimpin melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Pemimpin itu tidak boleh dia menipu rakyatnya. Pemimpin tidak boleh dia itu menekan rakyatnya. Pemimpin itu tidak boleh dia itu menyepelekan atau mengabaikan kemaslahatan rakyatnya. Pemimpin itu tidak boleh dia lalai untuk menunaikan tugas memenuhi kebutuhan rakyatnya. Rakyatku butuh energi, dia berpikir bagaimana cara menyediakan energi. Rakyatku membutuhkan air minum, air bersih, dia berpikir, dia diangkat oleh rakyat, disuruh untuk memikirkan bagaimana menghadirkan air bersih untuk rakyat yang dipimpinnya. Dia diangkat oleh rakyat untuk menjadi pemimpin, punya amanah, punya tugas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti itu yang disampaikan oleh Imam Nawawi jauh sebelum kita lahir. Apa kata beliau? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahfir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu. Seolah-olah manusia, pemimpin diibaratkan seperti binatang yang punya sayap. Dia bisa terbang tinggi ke atas, memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang yang tidak bisa terbang. Dia bisa melihat elang-elang buana, melihat seluruh dunia dengan sayapnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, jangan kamu wahai Muhammad dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiada lain adalah pemimpin umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, kamu lebih tinggi dibandingkan umatmu, tidak boleh kamu itu mengepakkan sayapmu meninggalkan mereka.
walaupun kamu bisa. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, rendahkan sayapmu. Jangan kau bentangkan tinggi-tinggi, jangan kau kepakkan sayapmu, supaya kamu benar-benar ada di tengah-tengah rakyatmu. Waqfid janahaka liman ittaba'aka. Tidak boleh kamu tinggalkan siapa? Orang-orang yang mengikuti dirimu, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, pemimpinnya orang yang beriman, gitu. Ketika sudah mendapatkan amanah untuk memimpin orang-orang yang beriman, tidak boleh kemudian dia lari meninggalkan orang yang beriman. Maka kata Allah, waqfid janahaka, kamu rendahkan sayapmu, kamu turunkan sayapmu, supaya kamu bersama orang-orang yang beriman tersebut. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menandai dan menjadikan dalil bagi Imam An-Nawawi untuk menyampaikan kepada kita, dan beliau tidak serta-merta membuat judul ini. Beliau fikirkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan ciri seorang ulama sebelum menulis, beliau istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketiga. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang punya amanah, orang yang jadi pimpinan. Ketika dia bisa melakukan apa saja, dia tinggalkan orang-orang yang dulu menggantungkan keinginannya kepada dia. Nah, Imam An-Nawawi menyebut ayat ini tidak seperti itu. Kalian dipilih, kalian itu mendapat amanah, rakyat yang memilihmu, masyarakat yang memilihmu, itu punya keinginan supaya kamu memperjuangkan kehidupan mereka. Ini berikutnya beliau juga menyampaikan ayat yang lain, yang berkaitan dengan tidak boleh orang yang diberi amanah untuk memimpin urusan kaum muslimin dia berlaku sewenang-wenang, tidak boleh. Beliau sampaikan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita semua bil adli, untuk berlaku adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai' fi mawdi'i, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Siapa saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berlaku adil. Terhadap diri sendiri ini pun juga harus adil. Tidak boleh ya diri kita sendiri itu dibuat sengsara oleh kita sendiri, apalagi kepada orang lain. Ada kisah namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini seorang sahabat Nabi SAW. Ayahnya pun juga sama. Abdullah bin Amr bin As ini terkenal orang yang rajin ibadah, malam sholat malam, setiap hari baca Quran, siang harinya dia puasa. Ini Abdullah bin Amr bin As. Kemudian orang tuanya Amr bin As ini menikahkan dengan seorang wanita. Setelah itu ayahnya berkunjung mengunjungi putranya Abdullah. Amr bin As datang. Abdullah tidak ada yang menemui istrinya. Kemudian ditanya oleh mertuanya, wahai anakku, bagaimana kehidupanmu dengan putraku Abdullah? Dijawab,
putramu sungguh luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari puasa terus, malam hari salat malam, gitu. Baca Quran tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Kayaknya putramu Abdullah itu tidak butuh aku untuk mendampingi dalam hidupnya, tidak butuh istri, gitu. Nah, mendengar cerita seperti ini, ditanya kenapa? Karena Abdullah sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa kalau punya istri, lupa kalau punya istri. Itulah bedanya mereka dengan kita. Abdullah bin Amr bin As itu belum punya pasangan, belum punya istri, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah beristri pun juga masih tetap sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berkurang. Kalau kita sungguh luar biasa ibadahnya ketika belum punya istri. Kenapa puasa terus? Kenapa puasa terus? Belum punya istri. Kan kata Nabi seperti itu. Kalau kamu masih sendirian, belum beristri, puasalah. Karena itu bisa mengekang hawa nafsumu. Gitu. Ke masjidnya juga rajin salat berjamaah, belum punya istri. Ketika sudah punya istri, salat sunnahnya, ibadah ke masjidnya sudah mulai keteteran. Kemana? Ada istri saya di rumah, gak jadi ke masjid. Gitu. Terus kemudian puasa sunnahnya juga mulai ditinggalkan. Itulah manusia saat ini. Kok ada ustaz orang seperti itu? Iya, karena dia bukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Amr bin As kok bisa? Oh, dia sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau enggak, kamu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sahabatnya. Meniru apa nggak boleh? Oh, boleh sekali. Nah, itu kata beliau. Putramu tidak butuh aku tidak pernah disentuhnya semenjak dinikahi. Tidak butuh aku. Nah, kemudian Abdullah bin Amr bin As yang rajin ibadah ini ternyata oleh orang tuanya sendiri dilaporkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelanggaran ya Rasulullah, putraku melakukan pelanggaran, ya kan? Nah, ini orang tuanya melaporkan bukan karena anaknya itu meninggalkan sholat. Ayahnya ini melaporkan kepada Rasulullah bukan anaknya itu minum minuman keras. Tapi ayahnya ini melaporkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Karena berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlebih-lebihan, dipanggillah, gitu. Dipanggil Abdullah bin Amr bin As, datang. Siapa yang melaporkan? Ayahmu sendiri. Ayahnya ada di situ. Ya. Aku yang melaporkan dirimu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada orang lain yang punya hak. Kamu tidak tunaikan haknya. Dirimu sendiri punya hak, kamu tidak tunaikan haknya. Disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul menyampaikan, wahai Abdullah bin Amr bin As, aku ini utusan Allah. Bukan hanya menyuruh kalian untuk beribadah, tapi aku orang pertama kali yang melakukan ibadah itu. Sebelum kamu melaksanakan sholat, aku sudah sholat, kata Nabi SAW. Sebelum kamu melaksanakan puasa, aku sudah puasa. Itulah pemimpin, gitu. Itulah pemimpin kita, manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak demikian wahai Abdullah, itu malam hari aku bangun untuk salat malam, juga aku tidur. Tidak sepanjang malam aku salat malam.
Karena apa? Karena tubuh kita punya hak. Harus adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kamu harus berikan hak untuk tubuhmu. Siang hari kadang aku puasa, kadang aku tidak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang harus ditiru. Bukan terus-menerus berpuasa sehingga kamu tampak tidak, kemudian kamu badanmu semakin lama semakin kurus, begitu, kemudian sakit. Tidak seperti itu. Hak untuk tubuhmu harus diberikan. Baca Quran silahkan. Kalau setiap hari kamu harus menghatamkan Al-Quran, maka kamu tidak menunaikan hak orang lain. Kewajiban yang harus kamu berikan, kamu tunaikan, tidak bisa kamu laksanakan. Itu kan? Setiap hari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya pergi sekolah tidak pernah lulus, keluarganya butuh makan tidak pernah dia nafkahi. Kenapa? Sibuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus adil. Ada porsinya kita harus dengan manusia, ada porsinya kita harus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan manusia terus jangan, dengan Allah terus itu pun juga tidak. Ada manusia, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh lepas. Ini Abdullah bin Amr bin As dilaporkan oleh Allah oleh ayahnya karena berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mulai mengurangi. Yang asalnya setiap hari khatam Quran gitu, kata Rasul sebulan sekali lah. Jangan ya Rasulullah, sebulan sekali terlalu lama. Aku suka baca Quran. Ya sudah, setengah bulan sekali. Akhirnya apa? Satu riwayat mengatakan 3 hari sekali khatam Quran. Riwayat yang lain 7 hari sekali khatam Quran. Abdullah bin Amr bin As. Kalau kita setahun sekali nggak khatam. Loh kok begitu? Iyalah beda. Kita kan bukan sahabat Nabi, umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cinta Quran itu sudah hebat. Nggak apa-apa, walaupun setahun sekali nggak khatam nggak masalah. Yang penting setiap hari usahakan membaca. Gak bisa baca, pegang sajalah sambil dicium. Bukti kita cinta kepada Al-Quran Karim. Kenapa nggak baca lagi? Udah mulai nggak lihat, mata ini sudah susah sekali. Ya sudah, pegang dengan Al-Quran ya Allah. Kok dulu waktu muda saya nggak baca Quran? Seandainya kembalikan aku menjadi muda, aku akan baca Quran. Kalau diijabah misalnya, dijadikan muda beneran, kira-kira baca Quran atau enggak? Lupa. Itulah manusia. Oh iya Mas, saya dulu itu request minta. Tapi udah saya sampaikan kan? Mau diulang lagi? Udah dengerin. Dengar dari rumah ya, alhamdulillah. Itu perintah Allah. Apa itu? Berlaku adil. Apalagi dia punya amanah untuk memimpin satu perusahaan, memimpin rumah tangga, memimpin negeri, gitu. Harus tanggung adil. Bahkan terhadap anak, gak boleh anak yang nomor 1 itu dibentak-bentak. Anak yang nomor 2 disayang-sayang, gak boleh, harus adil, gitu kan? Anak yang nomor 1 dicium, gitu kan? Sayang. Anak yang nomor 2 tidak, gak boleh, harus disamakan. Nanti kalau kita tidak adil terhadap anak kita pun juga pas meninggal dunia, anak itu pun juga akan mengatakan urus itu orang tua. Kenapa? Dulu waktu itu kamu kan yang disayang-sayang, kamu yang sering dikasih, saya enggak, dianantirikan loh itu. Makanya apa doanya? Kama rabbayani shaghira, ya Allah ampuni, rahmati, sayang orang tuaku sebagaimana orang tuaku menyayangiku. Menyayanginya full 100% sayang ke orang tuanya.
oh dia pun juga nanti akan dibalas oleh anak-anaknya, disayang oleh anak-anaknya. Seperti itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu terhadap diri sendiri harus adil. Kalau memang itu menyengsarakan, jangan dilakukan. Berat, saya nggak sanggup puasa, nggak usah puasa, batalkan. Diganti nanti kalau sudah sanggup, nggak sanggup, nggak usah puasa. Itu nggak usah ganti bayar fidyah. Itulah Islam. Itu. Nah seperti itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil 'adl. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyuruh umat manusia berlaku adillah. Bahkan terhadap musuh pun juga harus adil. Terhadap musuh juga harus adil. Hakim, oh dia punya amanah, harus adil pula. Tidak boleh tidak adil. Ketika ada dua orang itu penuduh dan yang dituduh berdiri di hadapan hakim, tidak boleh walaupun manggil, yang satu dipanggil dengan panggilan yang manis dengan gelarnya, yang satu dipanggil dengan panggilan yang jelek tanpa gelar misalnya. Tidak boleh, harus memperlakukan sama, harus adil. Kalau ada seorang hakim itu dalam memperlakukan dua orang yang berseteru ini tidak adil, itu sudah tidak adil. Kemudian yang satu disuruh duduk di kursi, yang satu di kursi yang sudah jelek, ini pun juga perlakuan yang tidak sama, harus adil. Sebagai seorang hakim banyak sekali. Nah ini sampai Allah katakan ya'muru bil 'adli dengan fi'il mudhari, terus menerus Allah itu menyuruh untuk berlaku adil. Wal ihsan, dan berbuat baik. Nah ini kan ajaran Islam. Jadi ajaran Islam, Allah suruh orang Islam itu untuk senantiasa berbuat baik. Terhadap diri sendiri berbuat baik, terhadap orang lain berbuat baik, terhadap tetangga berbuat baiklah, terus seperti itu. Ini ajaran Islam. Maka menyakiti orang lain apakah boleh? Allah melarang. Menghina orang lain apa boleh? Tidak boleh, Allah melarang. Itu yang Allah perintah apa? Berlaku berbuat baiklah kalian kepada siapa saja. Bahkan ketika menyembelih hewan kurban itu kan dilarang untuk menyembelih dengan senjata yang tidak tajam. Tajamkan senjatamu supaya apa? Supaya enak. Oh enggak sakit, enggak tahu orang saya enggak hewannya kok. Kalau contoh saya hewannya disembelih juga enggak bisa cerita. Aku disembelih sakit, nanti paling di akhirat kan gitu. Waktu disembelih enggak bisa cerita. Itu. Nah seperti itu Bapak dan Ibu, untuk berbuat baik. Ajaran Islam baik, ajaran Islam bisa dipraktekkan siapa saja, karena Islam datang itu bukan untuk orang mukmin saja. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Itu. Jadi di sini Allah perintahkan manusia, siapapun juga, apalagi dia punya amanah sebagai pimpinan, berlaku adillah. Terus tebarkan kebaikan. Kalau kamu ingin berbuat, berbuatlah yang baik. Kalau enggak, diam saja. Wa idil qurba. Ini apa itu artinya? Idil qurba, menyambung tali silaturahim. Man wasalahu wasalahu Allah, wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Orang yang menyambung silaturahim dengan keluarganya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu pun juga akan menyambungnya, berhubungan dengan Allah. Oh ada hubungan dengan itu. Tapi kalau orang itu memutus hubungan dengan keluarganya, Allah pun akan juga berhubungan dengan dia. Allah putuskan. Nah makanya muncul nanti di antara adab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adab apa itu? Memutus hubungan kekeluargaan. Itu Al-Imam Adz-Dzahabi itu pun juga menyampaikan termasuk dosa besar orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Keluarganya tidak dianggap lagi, orang tuanya yang dulu melahirkan sudah tidak dianggap lagi. Gitu. Apa ada Ustaz? Ada, zaman akhir itu semuanya ada. Itu semuanya ada. Gitu. Nah,
Beliau menyampaikan hal itu, Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabir itu, termasuk dosa besar apa? Memutuskan hubungan silaturahim. Karena Rasul SAW menyampaikan, la yadkhulul jannata qatirur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Ini sudah bulan Rajab, 15 hari sudah lewat. Kalau masih ada hubungan keluarga dengan keluarga tidak baik, perbaiki mulai sekarang. Nanti pas lebaran kan mudik itu, ya pas mudik kalau hubungan dengan keluarga sudah baik, itu akan bahagia. Tapi kalau pas lebaran kita mudik, hubungan kita dengan keluarga tidak baik, oh asem rasanya, hambar, tidak manis, gitu. Ya, tidak akan manis, hubungi, gitu. Kita perbaiki, ya. Yang lalu biarlah berlalu. Kehidupan kita itu saat ini, besok belum tentu hidup. Besok siapa yang tahu? Hidupnya saat ini, gitu. Nah, ternyata Al-Imam Al-Zahabi itu pun juga menyantumkan satu cerita di dalam kitabnya tentang orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Satu ketika beliau cerita itu dalam kitabnya, ada seorang kaya raya ingin pergi menunaikan ibadah haji ke tanah kota Makkah, ke Ka'bah, pergi haji. Nah, beliau pergi ke sana, harta bendanya kan ditinggal, dititipkan orang yang bisa dipercaya, ada orang soleh di sini. Titip Pak, saat pergi haji, ini hartaku tolong dijaga. Tolong. Kemudian pergi. Setelah pulang haji, ternyata orang yang dititipi hartanya itu sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan meninggal dunia. Punya saudara? Punya anak? Punya. Orang yang pulang haji bertanya kepada saudaranya, apakah yang meninggal dunia ini menitipkan sesuatu kepadamu? Oh tidak. Anaknya ditanya, apakah ayahmu ketika meninggal dunia menitipkan sesuatu kepadamu? Tidak. Langsung dia terkejut. Kenapa? Hartaku kemana? Anaknya tidak, saudaranya pun juga tidak dititipi. Terus hartaku dikemanakan oleh orang yang dititipi itu? Menangis? Enggak, Imam Al-Zahabi tidak menyebut dia menangis. Sedih? Tidak disebutkan sedih, tapi kayaknya sedih. Enggak tahu menangis atau enggak gitu. Di dalam kitabnya tidak disebut menangis yang jelas. Dan akhirnya dia datang ke seorang ulama. Tadi orang soleh rajin sholat. Masjid Al-Manar tentunya bukan, masjidnya beda, bukan Al-Manar. Dan seorang ulama dia cerita, sang kiai, saya pergi haji, uangku jumlahnya sekian banyak sekali, gak mungkin aku bawa. Aku titipkan kepada orang soleh, namanya ini, tapi ternyata sudah meninggal dunia. Aku tanya keluarganya, tidak ada yang tahu uang yang aku titipkan kepadanya. Gimana itu? Nah, ulama ini menyampaikan, menasihati, oh wahai anakku, tengah malam kamu pergilah ke sumur Zam-Zam. Ya, kamu panggil namanya. Terus kemudian kalau dia menjawab, maka tanyakan hartamu. Benar? Karena ini seorang ulama, dia percaya, dia laksanakan nasihat ulama tersebut. Dipanggil di sumur Zam-Zam, sekarang sudah enggak, ditutup. Dulu masih itu. Dipanggil namanya, ternyata tidak menyaut karena sudah mati. Pulang menemui ulama tadi itu. Sudah aku lakukan nasihatmu, hai sang ulama. Aku panggil namanya berkali-kali, bahkan dengan suara yang keras. Gitu. Ternyata dia tidak menyaut. Ulama ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau di sumur Zam-Zam yang membawa berkah ini dia tidak menyaut,
berarti alamat dia sengsara di alam sana. Kalau dia menyaut, insya Allah dia bahagia. Tapi dia tidak menyaut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, terus bagaimana ini uangku hilang nanti? Ya sudah, kalau begitu kamu ke Yaman. Di sana ada sumur Barhut namanya. Ini cerita Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Berontak ke Yaman, tengah malam dia panggil namanya. Ternyata ada sautan. Ya, aku datang, begitu. Ada suaranya. Tujuannya cari apa tadi? Uang. Hartaku yang aku titipkan mana? Oh, hartamu aku simpan di sini, aku pendam di sini. Kenapa kamu lakukan itu? Aku tidak percaya anakku, saya khawatir tidak amanah, khawatir dianggap harta warisan. Jadi tidak aku kasihkan ke anak-anakku, aku simpan di sana. Alhamdulillah, bakal ketemu hartanya yang dia titipkan. Itu. Nah, setelah itu dia juga tanya lagi, mumpung bisa bicara dengan orang yang sudah mati, maka aku akan tanya, tahun 2014 nanti siapa pemimpinnya? Oh enggak, kalau itu mah enggak masuk, karena belum ada 2019, belum. Tapi yang ditanya apa? Yang ditanya adalah, kenapa engkau menyaut di sumur ini? Itu. Kenapa engkau menyaut? Dijawab, aku menyaut di sumur ini karena dulu waktu masih hidup aku punya saudara perempuan satu. Dia orang fakir. Dia orang fakir. Aku tidak memperhatikannya, aku tidak mengurusnya. Itu. Kan hebat itu. Orang bisa bicara dengan orang yang sudah mati. Itu dijawab. Nah, dari situlah kemudian Imam Adz-Dzahabi memasukkan cerita ini ya di dalam bukunya Al-Kabair, babnya tentang orang yang memutuskan hubungan keluarga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala padahal rajin ibadah, tapi gara-gara dia memutuskan hubungan kekeluargaan, dia sengsara di alam dunia. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu perintah Allah, berlaku adil, berbuat baik, menyambung silaturahim. Itu. Nah, apalagi seorang pemimpin, dia harus rajin juga untuk bersilaturahim dengan siapa saja. Berikutnya Bapak dan Ibu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in, masing-masing kalian itu pemimpin dirinya sendiri, pemimpin untuk dirinya. Orang tua, ayah, pemimpin untuk keluarganya. Istri itu juga pemimpin dia. Pemimpin apa? Harta yang harus dijaga. Rumah tangga itu menjadi kekuasaan dia. Ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Rasul satu sampai pemimpin umat siapa saja, apakah itu RT, nanti ditanya oleh Allah gimana kamu melaksanakan RW, nanti ditanya oleh Allah, kemudian camat, lurah, begitu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Rasul SAW, orang yang beriman tentunya berusaha ketika menjalankan kepemimpinan, dia berharap bisa memberikan keamanan kepada yang dipimpin. Ayah kan juga sama, ketika dia menjadi kepala rumah tangga, kamu akan ditanya, berarti apa? Apa yang sudah kamu lakukan terhadap keluargamu? Sudahkah kamu bina supaya dia itu mengenal Allah? Sudahkah kamu penuhi kebutuhan jasmaninya? Sudahkah kamu penuhi kebutuhan rohaninya? Sudahkah kamu jaga keamanannya? Itu kepala rumah tangga. Kepala lingkungan nanti pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, terus ke atas sampai kepala pemerintahan, presiden, itu juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berikutnya dari Abu Ya'la Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan. Siapa saja yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin yang memimpin rakyat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Ketika dia itu meninggal dunia, waktu dia itu menjadi pemimpin, ya Allah memberikan menganugerahkan kepemimpinan kepadanya, kemudian dia satu ketika meninggal dunia, tetapi setelah ketika dia memimpin itu dia mengkhianati rakyatnya. Jadi pemimpin yang mengkhianati rakyatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa harramallahu alaihi jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dia untuk masuk ke dalam surga. Itu ancaman bagi pemimpin yang tidak menunaikan tugas dan kewajiban. Tapi kalau dia sudah bertugas dengan baik, berusaha sekuat tenaga untuk mensejahterakan rakyatnya, maka tempatnya juga mulia. Tempatnya mulia, gitu. Imamun adilun, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat pemimpin yang adil itu. Nah ini kan, tapi kalau dia itu mengkhianati rakyatnya, tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, tidak menjadikan berusaha rakyatnya sejahtera, tidak menjaga keamanan, nah ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah haramkan dia masuk surga. Kenapa? Dia menipu rakyatnya. Dulu dia bilang, aku akan jaga kalian supaya aman. Dulu dia katakan, aku akan jadikan negeri ini negeri yang sejahtera. Dulu dia mengatakan, aku akan jadikan kalian tidak kelaparan. Tapi ternyata dia tidak memikirkan hal itu setelah jadi. Itu namanya kan pengkhianatan atau kebohongan yang dia lakukan. Na'udzubillah. Maka harus hati-hati dan siap-siap berusaha dan bersungguh-sungguh supaya tidak melakukan hal itu. Berikutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, satu ketika pernah berdoa di rumahnya. Apa doa beliau? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, kalau ada orang yang diberi amanah menjadi pemimpin yang mengurusi urusan umatku, itu mengurusi urusan umatku, apakah dia itu ya pemimpin di komunitas kecil lingkungannya, ya kemudian lebih besar dan lebih besar lagi, kemudian ketika dia itu diberi amanah itu dia tidak melaksanakan dengan baik, dia memperlakukan umatku dengan kasar, maka perlakukan kasar terhadapnya ya Allah. Itu doa siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Wa man waliya min amri ummati syai'an faraffaqa bihim farfuq bihi. Kalau dia yang diberi amanah untuk memimpin itu memperlakukan rakyatnya dengan lemah lembut, maka perlakukan dia dengan lemah lembut ya Allah. Ini doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para pemimpin yang diberi amanah untuk memimpin umat. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih menyampaikan, inna syarrar ri'a al-hutamah fa iyyaka an takuna minhum, muttafaqun alaih. Kata Nabi, ar-ri'a itu jamak dari ra'in. Seburuk-buruk pemimpin itu adalah al-hutamah. Siapa itu? Pemimpin yang menyakiti rakyatnya. Pemimpin yang menyakiti rakyatnya. Kata Nabi SAW, seburuk-buruk pemimpin itu adalah pemimpin yang menyakiti rakyatnya. Apa ada? Kalau ada.
Kalau nggak ada ya alhamdulillah, semua pemimpin baik, maka kita berharap siapapun juga yang jadi semuanya adalah yang baik. Mau ini jadi semoga yang baik, ini jadi semoga yang baik. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala itu pun juga memberikan keberkahan, gitu. Nah, ini jadi sejelek-jelek pemimpin itu adalah pemimpin yang suka menyakiti rakyatnya. Dan kata Nabi, wa iyyakum an takuna minhum. Aku bermohon supaya kalian tidak ada yang seperti itu. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Ini Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin itu menyebutkan ada beberapa tingkatan tentang orang-orang yang ada di dalam komunitas manusia. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, macam-macam. Tapi apa? Perlakukan untuk kebaikan mereka semuanya. Ini kalau kita baca semuanya. Insya Allah itu yang disampaikan pada malam hari ini tentang kepemimpinan. Insya Allah pada pekan-pekan berikutnya itu sampai pada bab al-wali al-adil, pemimpin yang adil. Seperti apa Imam An-Nawawi menyampaikan dalil-dalil firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan pemimpin yang adil. Apa yang seharusnya dilakukan seorang pemimpin yang adil itu, dan apa yang Allah berikan kepada pemimpin yang adil tersebut. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nasihat Allah Subhanahu wa taala supaya kita berlaku adil, berbuat baik, tidak memutus hubungan silaturahim dengan saudara kita. Dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa tahu ada di antara kita itu ada yang diberi amanah lebih besar menjadi seorang pemimpin. Pemimpin apa saja, walaupun secara pribadi kita ini pun juga pemimpin. Nah, seperti itu. Saya juga tidak tahu kenapa babnya itu kitab ini sampai pada bab pemimpin pada musim-musim yang seperti ini. Saya pengennya bab haji, bab puasa. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha